Jadi status itu pertama-tama saya bikin di grup pemerintahan Pangkal Pinang supaya mendapat tanggapan dari sekretaris daerah, OPD dan bagian lainnya yang terkait ya. Mengapa status itu saya bikin? Mungkin hal ini sudah menjadi rahasia umum di Kota Pangkal Pinang, di mana hampir menjabat 14 November ini kami menjabat 3 tahun sebagai wakil wali kota Pangkal Pinang. Isu di lapangan sering bertanya, mengapa wakil wali kota jarang muncul ke publik? Pertanyaan itu masuk ke dalam batin saya, karena saya berpikir bahwa ada amanat masyarakat Kota Pangkal Pinang terhadap diri saya, sedangkan saya dalam proses pembangunan Kota Pangkal Pinang tidak dilibatkan, sehingga ada beban mental bagi diri saya. Sehingga saya bikinlah status itu supaya mereka berpikir ya, bahwa saya ini ada amanah sebagian masyarakat Pangkal Pinang yang memilih saya untuk membawa aspirasi mereka. Ya, itu yang pertama. Kedua, saya merasa Pangkal Pinang ini adalah kota kelahiran saya. Saya dibesarkan di sini, tua di sini, menjadi birokrasi di sini selama 30 tahun. Dengan pertimbangan itu bergejolak dalam pribadi. Apa gunanya saya sebagai wakil wali kota kalau memang tidak dilibatkan di dalam proses pembangunan Kota Pangkal Pinang? Sehingga saya bertanyakan kepada Sekda sebagai pejabat administrator Kota Pangkal Pinang ya, yang mengetahui seluk-beluk yang berkenaan dengan administrasi, saya pertanyakan, apakah saya ini sebagai wakil wali kota atau sudah berhenti? Kalau memang sudah diberhentikan baik oleh wali kota maupun aparat lainnya, tolong kasih SK-nya ataupun surat pemberhentiannya. Itu tujuan awalnya. Kemudian untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan publik, maka saya masukkan ke dalam status pertanyaan itu, sehingga terjadilah ramai. Nah, dengan demikian harapan saya adanya perubahan Kota Pangkal Pinang, sehingga aspirasi masyarakat yang memilih saya juga bisa menyuarakannya kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam penyusunan rencana pembangunan. Ya, itu tujuannya. Waktu pertama-tama dilantik, mutasi pertama itu ada komunikasi, ya, ada timbang pendapat, tapi hasilnya juga tidak sesuai apa yang kita bicarakan dan kita sepakati. Nah, setelah itu sampai saat ini hampir 3 tahun nggak ada lagi, apalagi komunikasi yang berkenaan dengan rencana pembangunan, proyek-proyek pelaksanaan kegiatan di Kota Pangkal Pinang. Sudah 3 tahun. Mungkin kawan-kawan tahu ya, pernah nggak saya hadir di kegiatan-kegiatan kecuali rapat DPR yang diwakili. Kalau untuk urusan kemasyarakatan yang berkenaan dengan publik tidak pernah diwakili dan tidak pernah adanya pemberitahuan kegiatan. Nah, ini yang terjadi selama ini. Nah, ada juga keluhan-keluhan ASN dalam rangka pelantikan dan pelantikannya, seperti pelantikan kemarin. Saya dengar itu ada ASN yang dilantik. Nah, ini kan membuat gimana ya? Saya sebagai pernah menjadi ASN, ya, seandainya ditimpa kasus seperti itu, kecewa nggak? Ya. Sangat kecewa, ya, sangat kecewa. Nah, saya pernah WA Pak Wali, ya. Dijawabnya ini adanya miskomunikasi dengan BKD undangannya. Saya berpikir tidak begitu etis jawaban itu. Ya, seharusnya Bapak Jakab sudah mempunyai daftar nama-nama yang mantap yang diajukan ke wali kota untuk diadakan mutasi. Kok di waktu mau pelantikan perubahan? Dalam hati saya bertanya, ada apa ini?
Nah, untuk saya berbuat masuk ke dalamnya tidak bisa. Nah, ini sangat bergejolak dalam diri pribadi saya, yang mana 30 tahun pernah menjadi birokrasi di Kota Pangkal Pinang. Ya. Karena saya rasa belum pernah terjadi hal demikian. Nah, itu yang membuat saya, seandainya saya tidak bergerak, saya tidak ini, alangkah besarnya dosa saya. Ya. Nah, ini harapan saya dengan kejadian ini, ya. Yuk kita sama-sama kerja profesional. Ya. Baik dalam rangka kita pemanfaatan SDM, aparatur yang ada di Kota Pangkal Pinang, maupun kita melaksanakan aspirasi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Karena konsep pembangunan adalah konsep kebutuhan, ya, bukan konsep keinginan. Jadi dengan hadirnya rekan-rekan sekalian, saya harap masyarakat memahami, jangan sampai timbul isu-isu yang menerpa diri saya yang macam-macam, yang gak enak kedengar di kuping kita. Nah, isu-isu itulah jadi jangan sampai muncul di masyarakat. Dengan adanya konferensi pers ini, mudah-mudahan masyarakat mengerti mengapa selama ini yang namanya wakil wali kota tidak ada di lapangan, tidak pernah ya hadir di hadapan masyarakat dan lain sebagainya.